Salam sehat, salam bahagia. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas tentang topik menggali ide dan gagasan. Ini adalah bagian di pertemuan kedua kalau di mata kuliah metodologi penelitian yang saya ampu, karena ide dan gagasan itu adalah hal penting sebelum kita masuk ke aspek metodologi. Saya ingin mengawali dengan ide tentang menulis. Jadi, dunia ilmu pengetahuan itu salah satunya diukur dan dikembangkan melalui tulisan. Kita dapat mengetahui tingkat kepakaran seseorang melalui tulisan-tulisannya yang dipublikasikan melalui media. Media apapun. Ya, bisa buku, bisa jurnal, bisa blog, ya, website, ya, bisa catatan harian dan apapun. Yang penting terdokumentasi. Karena ada dokumentasi itulah kita bisa menelusur. Dari mana misalnya kali pertama Anda mendengar dan mengenal nama Bui Qianqi misalnya. Mungkin generasi sekarang tidak terlalu populer nih nama-nama ini, ya. Atau orang seperti Nurcholish Madjid, almarhum Cak Nur misalnya. Ya, Faisal Basri yang sekarang masih ada, yang masih ramai juga komentar-komentarnya. Bahkan mungkin almarhum Gus Dur, ya. Nama-nama itu besar, ya, nama-nama itu besar karena media tulis. Ya, orang mengenal mereka jauh sebelum mereka menjadi apapun adalah karena tulisan-tulisannya. Bui Qianqi misalnya karena tulisan-tulisannya yang sangat bernas di media massa. Kemudian Cak Nur buku-bukunya sangat melegenda. Ya, Faisal Basri juga demikian. Termasuk juga Gus Dur sebelum beliau menjadi ketua PBNU dan bahkan sebelum jadi presiden, beliau adalah penulis yang sangat baik. Di bidang akuntansi misalnya, kita mengenal nama-nama besar misalnya Mulyadi, Mardia Asmo, ya Abdul Halim, Mustafa, Imam Ghazali dan lain-lain. Nama-nama ini ya adalah nama-nama besar di bidang akuntansi yang dikenal dengan sangat baik oleh para scholar di bidang akuntansi karena tulisan-tulisannya, ya buku-bukunya yang melegenda. Atau nama-nama seperti Andrea Hirata misalnya, Habibur Rahman El-Shirazi dan seterusnya, para penulis novel itu juga besar berangkat dari media tulis, ya baik media massa maupun media buku. Kesimpulannya, menulis itu penting. Menulis itu mendokumentasi apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita di kemudian hari akan bisa menelusur kembali tulisan-tulisan itu, dan orang lain di masa yang akan datang juga bisa menelusurinya. Sebelum kita menulis, biasanya kita akan berurusan dengan dunia ide. Ide atau gagasan itu yang nanti bakal mendasari tulisan kita. Sebenarnya banyak cara bagaimana kita bisa menangguk gagasan. Asal kita mau peka lingkungan, sedikit dan kaya wawasan, maka dapat dipastikan ide-ide akan bertaburan menari-nari di sekitar kita. Jadi ide itu banyak hal bisa jadi ide, ya, banyak hal bisa jadi tulisan. Tinggal bagaimana kemampuan kita dan kepekaan kita membaca segala sesuatu. Misalnya sekarang sedang ramai soal kelangkaan minyak goreng misalnya. Pemerintah bilang bahwa minyak goreng sudah ada di pasaran. Karena sudah dilempar ke pasar dengan harga subsidi, pemerintah sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk mensubsidi harga minyak goreng. Tapi ternyata faktanya di lapangan, ibu-ibu bahkan juga bapak-bapak masih kesulitan mencari minyak goreng. Belakangan misalnya kemudian ditemukan ada banyak oknum yang menimbun minyak goreng, entah untuk kepentingan apa. Atau kemudian misalnya ditemukan fakta bahwa Kemendak sendiri mengakui telah mengekspor sekian ton minyak goreng ke luar negeri yang diekspor itu adalah dengan harga subsidi. Ya, nah hal-hal semacam itu bisa menjadi ide yang baik, ya, menjadi gagasan yang menarik untuk dituangkan dalam tulisan. Ide bisa kita jemput dari masalah-masalah yang mengemuka setelah kita membaca banyak hal, mulai dari baca buku,
ya, buku teks, jurnal ilmiah, majalah, koran, maupun juga selebaran-selebaran gelap. Jadi apapun yang kita temukan bisa jadi sumber gagasan, sumber ide. Ya. Membaca menjadi syarat pertama untuk memulai aktivitas menulis. Mustahil orang akan bisa menulis sebelum ia menjadi pembaca. Ya, jadi rumusnya untuk bisa menulis itu baca dulu karena butuh modal ya, butuh otak kita itu butuh input dulu sebelum mengeluarkan tulisan. Jadi kita kulaan dulu materialnya untuk kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ide juga bisa kita tangguh dari fenomena yang menonjol di lingkungan sekitar. Kita bisa menangkap dan mengangkat masalah dari obrolan ringan kita dengan supir Mikrolet misalnya, ya dengan penjual nasi gudeg langganan kita misalnya, dengan penjual dengan tukang ojek langganan misalnya, dan segala macam. Segala fenomena yang ada di lingkungan kita, baik fenomena sosial, fenomena ekonomi maupun apa saja, itu bisa menjadi ide, menjadi gagasan dalam tulisan kita. Ya. Gagasan bisa muncul dan kita temukan dari mana saja dan kapan saja. Kuncinya adalah kepintaran kita untuk membaca. Sekali lagi membaca segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Membaca setiap yang tercipta maupun terucap dan tertulis. Dengan rajin membaca dan sedikit kemampuan analisis, maka kita akan dapat menjemput gagasan yang berseliweran di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan maksimal. Sekali lagi tentu saja gagasan itu akan bisa kita tangkap, akan bisa muncul, akan bisa kita maksimalkan adalah perlu ikhtiar, sedikit usaha untuk menangkap ya segala sesuatu, segala fenomena, ya, fenomena-fenomena yang menarik di sekitar kita. Tentu fenomena-fenomena yang itu menjadi concern kita, karena tidak semua hal yang ada di sekitar kita bisa akan kita tulis. Kita menjadi liar kemana-mana, tidak fokus apa yang menjadi kita menjadi kepakaran kita ada di mana. Menuangkan ide ke dalam tulisan. Banyak orang yang kaya ide, tapi celakanya hanya sedikit yang mampu mengkomunikasikannya pada khalayak. Jadi orang punya ide banyak gitu. Wah, gimana kalau begini, gimana kalau begini, saya pengennya begini, begini, begini. Tetapi tidak ada yang terlaksana. Even pun bahkan juga tidak ada yang tertulis gitu. Nah, agar ide kita bisa menebar dan sampai kepada orang lain, maka ide itu harus diberi kaki dan diberi sayap. Salah satu sayap dari ide kita bisa berbentuk tulisan. Ya. Dengan dituangkannya ke dalam tulisan, ide kita bisa dipahami oleh orang lain. Jadi, orang akan mengetahui kita punya gagasan apa, kita punya ide apa, setelah ide itu kita tulis. Dengan setelah ditulisnya gagasan itu, maka orang bisa mengkritisi ide kita itu bisa diluruskan, bisa diperkaya, ya, bisa dikritik orang dan tidak masalah. Ya. Jadi perbedaan dalam gagasan dalam ide itu biasanya jangan dianggap itu menyakitkan gitu. Oke, berikutnya dalam kaitan dengan ide dan gagasan ini adalah topik penelitian. Topik penelitian ini adalah tahapan tersulit dalam melakukan penelitian. Kenapa? Karena topik inilah yang menentukan segala lanjutan dalam proses penelitian. Pertanyaannya adalah, apa yang mau diteliti? Ini kan pertanyaan yang selalu muncul. Saya mau ngapain ya? Skripsi ini besok saya mau nulis apa? Gitu. Dari mana memulainya? Sudah nemu? Oke, saya mau meneliti auditing misalnya. Auditing itu kan ya luas gitu. Nah, dari mana memulainya? Bagaimana menentukan masalah yang layak untuk diteliti? Dari masalah audit itu, apa masalah yang layak untuk diteliti? Ya, dari masalah audit yang sangat luas itu, bagaimana mempersempit masalah itu agar bisa diteliti. Pertanyaan-pertanyaan ini di tahapan awal, ketika menentukan topik penelitian ini harus dijawab. Ya, tentu perlu modal untuk menjawab ini. Ya. Mengapa kok sulit mencari ide? Ya, mungkin teman-teman pernah merasakan kesulitan mencari ide di awal-awal ketika mau menyusun skripsi, menyusun tesis. Ya. Kebingungan karena banyaknya topik yang bisa diteliti. Nah, ini yang lazim. Ya, yang pertama, karena pilihannya terlalu banyak. Gitu. Di bidang akuntansi misalnya ada akuntansi keuangan, ada akuntansi syariah, ada akuntansi sektor publik, ada pajak, dan lain sebagainya. Belum lagi turunannya. Ya, itu kan rumah besarnya. Belum lagi turunannya yang juga sangat banyak. Jadi, karena terlalu banyak topik malah jadi bingung. Gitu.
Yang kedua adalah penguasaan bidang akuntansi yang masih terbatas. Kalau penguasaan akuntansinya udah oke, dengan banyaknya bidang itu tidak malah kebingungan, tapi malah apa saya bisa neliti ini, saya bisa neliti ini, saya bisa neliti ini. Ya. Dan yang ketiga adalah penguasaan metode penelitian yang masih kurang. Ya, setelah tahu, oh saya mau neliti ini, tapi nanti gimana ya caranya? Nah itu menjadi problem lagi, ya. Menjadi seolah-olah menjadi sulit. Ah kayaknya nggak bisa deh kalau begini. Nggak bisanya bukan karena nggak bisa, tapi karena penguasaan metode penelitian yang masih belum oke. Ya. Baik. Nah, ide bisa diperoleh dari mana saja. Pertama bisa dari pengalaman empirik. Nah, ini lebih cocok untuk para praktisi karena pengalaman sehari-hari. Bisa juga ini pengalaman empirik itu dari teman-teman mahasiswa yang melakukan aktivitas magang misalnya di semester akhir, misalnya semester 5, semester 6 Anda sambil magang misalnya, maka pada saat magang itu Anda menemukan problem, menemukan kasus yang ada di tempat di perusahaan, di instansi tempat Anda magang itu bisa dijadikan sebagai sumber ide, ya itu dari pengalaman empirik. Yang kedua adalah dari bahan bacaan, baca artikel, baca jurnal, skripsi boleh juga dibaca meskipun nanti tidak boleh dirujuk ya, tapi boleh dibaca sekedar untuk memperkaya bacaan, ya majalah, berita gitu. Jurnal itu menjadi sumber referensi karena nanti kita bisa menemukan ide dari jurnal-jurnal itu untuk memetakan riset gap. Ya. Kemudian dari diskusi dan konsultasi, saran dari senior atau dosen pembimbing. Itu makanya ada dosen pembimbing dalam penyusunan tugas akhir, dalam penyusunan skripsi maupun tesis, ada dosen pembimbing untuk berkonsultasi, untuk berdiskusi. Jadi, tempatkan dosen pembimbing itu sebagai teman diskusi, sebagai pembimbing. Jangan ketakutan ketika menghadap dosen pembimbing. Ya. Jadi karena dosen pembimbing itu penugasannya, tugasnya para dosen pembimbing itu adalah menjadi dosen pembimbing. Tempatnya Anda untuk berdiskusi. Yang keempat, bisa juga dari hasil renungan. Ya, setelah baca sana sini, kemudian Anda merenung gitu, ya, untuk memperoleh inspirasi, bisa juga dapat ide. Ya. Nah, bagaimana pertimbangan dalam memilih topik penelitian? Yang pertama, ingat bahwa topik penelitian itu harus personal, subjektif, selera. Jangan memilih topik karena temannya milih topik X misalnya. Aduh Pak, saya mau mengambil pajak lah. Kenapa? Karena teman saya ini si Anu mengambil pajak ya Pak. Itu keputusan yang salah. Jadi pemilih topik penelitian itu pertimbangannya adalah personal. Anda suka apa? Anda itu subjektif secara subjektif suka apa? Sukanya itu tema apa? Gitu. Kemudian yang kedua, cari topik yang up to date. Jangan cari topik yang sudah jadul. Gimana mendeteksi topik lama itu? Gampang. Di antara yang paling mudah Anda lakukan, Anda masukkan rencana topik Anda itu ke Google. Kalau dalam sekian 0,0 sekian detik sudah muncul ribuan topik itu, maka berarti topik itu sudah tidak up to date lagi, tidak sudah jadul lah, sudah banyak diteliti orang. Meneliti harga saham misalnya terhadap kinerja keuangan, pengaruh kinerja keuangan terhadap harga, ya itu sudah sangat lama ya. Saya sering guyon, topik itu udah diteliti orang sebelum kakek nenek Anda pacaran bahkan ya. Kemudian yang ketiga masih kontroversi atau unsolvable ya. Topiknya masih belum ada solusi ya. Belum firm gitu dalam penelitian-penelitian terdahulunya. Belum pernah diteliti, minimal objeknya ya. Jadi kalau mencari topik yang benar-benar belum pernah diteliti orang mungkin agak susah ya, minimal objeknya. Nah, yang kelima yang juga penting adalah ketersediaan bahan. Bahan itu pustaka, data. Pastikan Anda memilih tema, topik itu yang datanya Anda bisa akses. Ya, referensinya ada. Sehingga Anda nanti ketika mulai menyusun tidak mengalami hambatan. Ya. Topik yang baik itu menarik. Ya. Peneliti tertarik betul dengan isu itu. Researchable. Dapat diteliti, bisa diinvestigasi melalui pengumpulan data dan analisis data. Kemudian signifikan, memberi sumbangan perbaikan dan pemahaman tentang teori dan praktik. Dan yang keempat, manageable, sesuai dengan level keahlian peneliti, sumber daya, dan ketersediaan waktu. Ingat, menyusun skripsi, menyusun tesis, Anda dibatasi waktu. Menyusun skripsi itu tidak boleh lebih dari 1 semester. Menyusun tesis tidak boleh lebih dari 1 semester. Maka pastikan topik yang Anda pilih
untuk penyusunan skripsi tesis itu tidak akan melewati penyelesaiannya 1 semester. Ya. Yang kelima, ini penting, etik. Tidak mempermalukan atau membahayakan partisipan. Ya, etika harus dijaga juga. Ya. Oke, inilah tahapan proses menemukan ide. Baca literatur yang pertama. Sekali lagi baca. Baca literatur, temukan gap-nya dan lihat fenomena. Buat pertanyaan sebanyak mungkin, ya. Buat daftar pertanyaan penelitian sebanyak mungkin, kemudian cek literatur, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat di tahap kedua tadi sudah terjawab. Kalau sudah, kembali lagi baca literatur. Kalau belum, tes kelayakannya. Ya, kemudian hapus pertanyaan yang kemungkinan tidak terjawab. Kemudian ajukan pertanyaan, cek lagi apakah pertanyaan penelitian masih layak dilanjutkan. Jika sudah tidak layak, kembali baca ke literatur lagi. Kalau sudah layak untuk dilanjutkan, kita baru masuk ke tahap berikutnya. Ya, oke. Ini adalah sumber-sumber nasional yang bisa diakses menurut saya di bidang akuntansi, ya, untuk bahan referensi mencari ide. Ya, menurut saya ini beberapa yang bisa dirujuk. Ya. Tentu ada sumber lain yang mungkin menarik, tapi setidaknya ini beberapa konferensi. Misalnya kalau dari konferensi kita punya simposium nasional akuntansi, ada konferensi regional sudah cukup banyak. Ya, ini saya belum update. Ada konferensi regional akuntansi itu sekarang udah beberapa daerah udah punya. Di Jawa Timur misalnya punya AKRA, di Jakarta punya KIA misalnya, kemudian di Jawa Tengah juga punya konferensi sejenis, di Jawa Barat juga punya, di Kalimantan, di Sumatera juga sudah punya. Beberapa wilayah sudah punya konferensi sejenis ini. Dan jurnal-jurnal artikel-artikel ini bisa diakses tentu saja. Kemudian jurnal-jurnal nasional terakreditasi. Saya ingin meng-highlight untuk menjadi rujukan utama, usahakan referensinya dari jurnal terakreditasi. Kita punya Sinta, yang ini sangat membantu menurut saya untuk kita bisa memperoleh info-info topik-topik baru. Ya, Anda bisa akses di sintaristekdikti.go.id. Ya, di bidang akuntansi misalnya ada jurnal review akuntansi keuangan punyanya UMM yang sudah Sinta 2, ada Jaki punyanya UI yang juga Sinta 2, ada Jamal punyanya Brawijaya yang juga Sinta 2, dan ada banyak lagi, ada 20-an lebih jurnal akuntansi yang ada di Sinta 2. Kalau Sinta 2 udah lewat, cari turun ke yang di Sinta 3, di Sinta 4. Jadi untuk memperkaya ide, baca dari referensi-referensi di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Ya. Oke, ini adalah topik-topik di bidang akuntansi yang ada di SNA beberapa tahun terakhir ya. Identifikasi saya ini beberapa topik yang dalam beberapa tahun masih banyak ditulis oleh para peneliti di SNA. Mulai dari adopsi IFRS, earning management, earning quality, good governance misalnya dan turunan-turunannya. Kemudian tentang fraud, tentang intellectual capital, baik performance maupun disclosure. Kemudian tentang internet reporting misalnya, tentang universitas ya, baik kontrol, governance, performance dan lain-lain, juga termasuk tentang etika ya. Nah, di sumber internasional kita bisa cari dari yang mudah misalnya, yang accessible dari jurnal internasional, misalnya dari free access, dari DOAJ misalnya. Kita bisa lihat jurnal-jurnal yang ada di DOAJ itu yang tidak perlu berlangganan, yang kita bisa akses ya. Kemudian jumlahnya cukup banyak ya, cukup banyak. Bisa juga dari international conference ya. Kita bisa berlangganan alert dari conference yang kita tertarik sehingga kita bisa dapat update tentang konferensi yang mereka selenggarakan setiap tahunnya. Bisa juga dari SSRN ya, atau yang saya lakukan berlangganan table of content alert. Ya, kita nanti kalau yang table of content alert ini kita akan dikasih notifikasi ketika jurnal-jurnal yang kita pilih menerbitkan isu-isu terbarunya mereka, volume-volume terbarunya mereka. Yang saya lakukan misalnya, saya berlangganan TOC-nya Emerald Insight dan Science Direct misalnya. Nah, ini yang yang SSRN ya, Social Science Research Network ya. Ini pilihan bidangnya banyak ya, ada accounting, ada
antropologi, ada cognitive science, ada corporate governance, economics, dan seterusnya. Ya, Anda silakan masuk dan bisa mengakses ya paper-paper yang ada di sini ya. Tapi saran saya ini sekedar untuk mencari referensi referensi bahan bacaan, tidak untuk disitasi ya, tidak untuk dirujuk. Ya, karena ini belum melalui proses publikasi sebagaimana di jurnal. Ya. Kemudian yang ini adalah TOC-nya Emerald Insight. Ya, jadi TOC ini nanti kita akan dapat notifikasi dari table of content-nya jurnal yang ada di Emerald Insight. Caranya buka emeraldinsight.com, kemudian log register, ini ada, klik registernya, kemudian isi data, ya, isi data seperti Anda membuat email atau membuat akun di Facebook gitu. Kemudian login. Setelah mengisi data itu Anda silakan sign in, ya. Kemudian Anda akan diarahkan untuk mencari ini yang Emerald ya. Jadi Anda tinggal ngisi dan nanti dapat notifikasi dari Emerald ya. Nah, ini yang Science Direct sama. Di register dulu, kemudian sign in. Ya, tahapannya sama. Nah, ini adalah topik-topik yang ada di TOC-nya Emerald dan Science Direct dalam beberapa waktu yang terakhir misalnya. Ya, ini misalnya earning management, value relevance, intellectual capital, knowledge management, corporate governance, tax planning, dan seterusnya ini. Ini topik-topik yang masih cukup banyak. Nah, ya tentu ini perlu diupdate ya. Di isu-isu terbarunya mereka tentu ada banyak isu baru yang menarik untuk diinvestigasi. Oke, bagian berikutnya adalah judul ya. Ini akhir ya, judul itu kita taruh di akhir. Jadi Anda jangan terjebak harus mencari judul dulu. Ya, yang penting topiknya aja. Judul itu belakangan ya, dan jangan terlalu risau ini. Ini seperti yang saya contohkan ini adalah orang-orang yang risau dengan judul. Judul itu adalah gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal. Ya, tentu karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik minat orang untuk membaca. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas. Ya, jadi beda dengan judul novel misalnya yang isinya nggak jelas, judulnya apa, isinya apa. Ya, misalnya beranak dalam kubur, itu maksudnya apa ya? Ya. Tapi kalau judul penelitian harus jelas, ya. Jelas hubungan antar variabelnya. Ketika orang baca judul itu, orang kira-kira akan tahu, oh ini akan ngomong soal ini. Ini contoh ya. Ini contoh judul. Di sini dijual ikan segar, dalam kurung, termasuk ikan air tawar yang ada di aliran sungai Brantas dari hulu ke hilir. Itu kan panjang sekali. Nah, komentar di temannya. Ini terlalu panjang nih, dihapus aja nih. Wah, dihapus. Akhirnya karena mendengar komentar temannya, judulnya diubah. Di sini dijual ikan segar. Nah, teman yang lain komentar, apakah kamu jual ikan tidak segar? Kemudian dia terpengaruh juga, akhirnya diganti juga. Ditulis di sini dijual ikan. Yang lain juga komentar juga, kamu jualannya di mana? Ya di sini. Ya sudah, nggak usah pakai di sini gitu. Wah, didengar juga komentarnya, dijual ikan. Ya, yang lain komentar lagi, ini emangnya nggak dijual ya? Ya memang dijual, kan ada di sini mau dijual. Wah, Anda terpengaruh juga, akhirnya tinggal ikan. Akhirnya malah jadi nggak jelas ya. Nah, ini pada terbang tuh idenya. Nah, mendengar komentar-komentar dari banyak orang. Ya, yakinkan bahwa yang Anda siapkan itu Anda memiliki pengetahuan yang cukup ya. Jangan terlalu mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, kecuali nanti ngikut dengan saran dari dosen pembimbing. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Salam sehat bahagia.